Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Dewi Dasti, NIM 211230. Nah, di sini saya sudah melaksanakan perkuliahan di semester 3 dengan prodi Sistem Informasi. Nah, tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk menjelaskan sedikit fungsi yang ada di tools atau fitur yang ada di Photoshop. Oke, kita langsung ke aplikasi Photoshop yang ada di laptop. Oke, di sini saya menggunakan sebuah gambar strawberry. Langsung saja kita pertama fungsi dari Move Tool, di mana Move Tool ini berfungsi sebagai menggerakkan atau memindahkan posisi gambar yang ada di yang ada di lembar kerja Photoshop. Oke, yang kedua itu Rectangular Mercury Tools, di mana Rectangular Mercury Tools itu berfungsi untuk menyeleksi sebuah bentuk objek yang bentuknya persegi, bisa bulat, horizontal dan vertikal. Nah, yang selanjutnya itu Lasso Tools, di mana Lasso Tools itu berfungsi sebagai menyeleksi sebuah objek yang ada di lembar kerja, bentuknya itu sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan menyeleksi sebuah gambar strawberry ini yang di tengah-tengah. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya itu Quick Selection Tools, di mana Quick Selection Tools itu berfungsi sebagai menyeleksi hampir sama dengan Lasso Tools, di mana Quick Selection Tools itu berfungsi sebagai menyeleksi objek yang telah ditentukan. Misalnya saya ingin menyeleksi foto strawberry yang ada di sini. Menyeleksinya sudah sesuai dengan bentuk, tinggal kita seleksi saja. Nah, hasilnya demikian. Oke, selanjutnya Crop Tool, di mana Crop Tool itu berfungsi memotong atau mengcut sebuah gambar yang ada di lembar kerja Photoshop. Misalnya kita ingin memperkecil sebuah gambar ini, kita tinggal langsung tarik, hasilnya gambar tersebut bisa terpotong. Tuh. Oke, langsung lanjut kita di Frame Tools, di mana Frame Tools itu membuat sebuah persegi yang bisa memasukkan sebuah objek, gambar atau sebuah tulisan dalam lembar kerja. Oke, langsung lanjut Eyedropper Tools, di mana Eyedropper Tools itu berfungsi sebagai mengambil warna pada objek atau memasukkan sebuah warna pada box tertentu. Misalnya kita itu ingin mengambil warna merah. Oke, lanjut di Spot Healing Brush Tool, di mana Spot Healing Brush Tool itu berfungsi sebagai menghapus atau menghilangkan sebuah objek tertentu yang ada di lembar kerja atau di sekitarnya. Seperti halnya saya ingin menghapus titik-titik yang ada di strawberry ini. Oke, hasilnya itu kita mengambil sampel seperti demikian. Oke, lanjut di bagian Brush Tools. Brush Tool berfungsi sebagai digunakan itu sebagai menggambar atau melukis sebuah objek pada lembar kerja.
Karena tadi saya memilih warna merah, otomatis lukisannya akan warna merah. Oke, lanjut di close step. Stempel tool itu berfungsi sebagai menggandakan sebuah objek yang ada di lembar kerja. Nah, selanjutnya history brush tool, di mana history brush tool itu berfungsi sebagai membuat gambar atau lukisan yang digabung dalam perintah terakhir yang tadi. Oke, lanjut saja di eraser tools, di mana eraser tools itu berfungsi sebagai menghapus sebuah objek yang ada di lembar kerja. Misalnya itu saya ingin menghapus di tengah-tengah objek ini. Karena backgroundnya warna putih, otomatis saya menghapusnya itu warna putih. Oke. Lanjut di bagian gradient tools, di mana gradient tools itu berfungsi sebagai membuat warna bergradiasi atau lebih dari satu warna. Semisalnya, karena di sini kita memilih merah putih, otomatis nanti warnanya akan merah putih. Oke. Lanjut di blur tools, di mana fungsi blur tools ini sebagai memblur sebuah objek yang ada di lembar kerja. Semisalnya saya ingin memblur bintik-bintik yang ada di stroberi ini. Oke, gambarnya sudah terblur. Inilah fungsi blur tools yang ada di Photoshop. Oke, selanjutnya itu doodle tools, di mana doodle tools itu berfungsi untuk menghapus efek shadow pada bagian objek yang seperti di bintik yang ada di stroberi ini. Oke, lanjut di pen tools. Pen tools ini berfungsi membuat garis seleksi yang dengan titik poin tertentu. Misalnya ini garis ini kita buat menggunakan pen tools. Misalnya kita membuat gambar dengan titik poin tertentu. Nah, ini hasil dari pen tools. Oke, kita lanjut di horizontal type tools, di mana fungsi horizontal type tools itu membuat sebuah tulisan yang ada di lembar kerja atau objek yang akan kita buat. Misalnya ini lembar tulisan stroberi. Oke, saya tulis di sini stroberi. Strawberry merah. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut di pad selection tools, di mana pad selection tools itu berfungsi untuk memindahkan sebuah objek, memindahkan sebuah posisi objek gambar yang ada di lembar kerja. Oke, yang ini rectangle tools, di mana fungsi rectangle tools ini adalah untuk menggambar sebuah objek dengan bentuk persegi panjang, bisa dengan bentuk bundar, garis, atau kostum sepes yang ada di rectangle tools. Oke, lanjut di hand tools, di mana hand tools itu berfungsi sebagai menggeserkan sebuah tampilan atau objek yang ada di lembar kerja Photoshop. Oke, lanjut di
Zoom Tools, di mana Zoom Tools ini berfungsi sebagai memperbesar atau memperkecil sebuah objek gambar yang ada di lembar kerja. Dan yang ini set foreground color berfungsi sebagai untuk mewarnai layar yang saat ini aktif. Oke, semisalnya kita ingin zoom sebuah gambar objek yang ada di lembar kerja. Saya menzoom, memperbesar sebuah gambar. Nah, ini hasil yang tadi saya buat, memblur sebuah gambar, menghilangkan atau memisahkan sebuah gambar. Oke, sekian penjelasan fungsi yang ada di bagian tools atau fitur yang dipakai dalam Photoshop. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.